Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bu Nelly Kurlila selaku dosen pengampuh bahasa Indonesia. Perkenalkan, nama saya Arif Pujianto. Saya mahasiswa Politeknik Negeri Ketapang, jurusan Teknologi Hasil Perkebunan, kelas THP 1B semester 1. Di sini saya akan mempresentasikan tentang sejarah jahe. Sejarah jahe. Jahe merupakan tanaman obat berupa tumbuhan rumpuh berbatang semu. Jahe berasal dari Asia Pasifik yang tersebar dari India sampai Cina. Oleh karena itu, kedua bangsa ini disebut-sebut sebagai bangsa yang pertama kali memanfaatkan jahe, terutama sebagai bahan minuman, bumbu masak, dan obat tradisional. Jahe termasuk dalam suku temu-temuan, sefamili dengan temu-temuan lainnya seperti temulawak, temu hitam, kunyit, kencur, lengkuas, dan lain sebagainya. Nama daerah jahe antara lain Halia Aceh, Beuwing Gayo, Bahing Batak Karo, Sipodeh Minangkabau, Jahe Lampung, Jahe Sunda, Jahe Jawa dan Bali, Jahe Madura, Melito Gorontalo, Geraka Ternate, dan lain sebagainya. Jenis-jenis jahe. Jahe dibedakan menjadi 3 jenis berdasarkan ukuran, bentuk, dan warna rimpangnya. Umumnya dikenal 3 varietes, yaitu yang pertama jahe putih atau jahe besar atau disebut juga jahe badak, rimpangnya lebih besar dan gemuk. Ruas rimpangannya lebih mengembung dari kedua varietes lainnya. Jenis jahe ini bisa dikonsumsi baik saat berumuran muda maupun berumuran tua, baik sebagai jahe segar maupun jahe olahan. Yang kedua, jahe putih atau kuning kecil atau disebut juga jahe sunti atau jahe empirit, ruasnya kecil agar rata sampai sedikit mengembung. Jahe ini selalu dipanen setelah berumur tua. Kandungan minyak atsirihnya lebih besar daripada jahe gajah, sehingga rasanya lebih pedas. Di samping seratnya tinggi, jahe ini cocok untuk ramuan obat-obatan atau diekstrak oleh srin dan minyak atsirihnya. Ketiga, jahe merah. Rimpangnya berwarna merah dan lebih kecil daripada jahe putih kecil, sama seperti jahe kecil. Jahe merah selalu dipanen setelah tua dan juga memiliki kandungan minyak atsirih yang sama dengan jahe kecil, sehingga cocok untuk ramuan obat-obatan. Manfaat jahe. Rimpangan jahe dapat digunakan sebagai bumbu masak, pemberi aroma dan rasa pada makanan seperti roti, kue, biskuit, kembang gula, dan berbagai minuman. Jahe juga dapat digunakan pada industri obat, minyak wangi, industri jamu tradisional, diolah menjadi asinan jahe, dibuat acar, lalapan bandeng, dan sirup. Dewasa ini, para petani cabai menggunakan jahe sebagai pestisida alami. Dalam perdagangan jahe dijual dalam bentuk segar, kering, jahe bubuk, dan awetan jahe. Di samping itu terdapat hasil olahan jahe seperti minyak atsiri dan koresin yang diperoleh dengan cara penyulingan yang berguna sebagai bahan bercampur dalam minuman beralkohol, es krim, campuran sosis, dan lain sebagainya. Adapun manfaat secara farmakologi antara lain adalah sebagai karminatif, peluru kentut, anti muntah, peredaran kejang, anti pengerasan pembuluh darah, peluru keringat, anti inflamasi, anti mikroba dan parasit, serta merangsang pengeluaran getah lambung. Syarat pertumbuhan jahe. Tanaman jahe membutuhkan curah hujan relatif tinggi, yaitu antara 2.500 sampai 4.000 per tahun. Pada umumnya, pada umur 2,5 sampai 7 bulan atau lebih, tanaman jahe memerlukan sinar matahari. Dengan kata lain, penanaman jahe dilakukan di tempat yang terbuka, sehingga mendapatkan sinar matahari sepanjang hari. Suhu optimum untuk budidaya tanaman jahe antara 2 sampai 35 Celcius. Pengolahan media tanam jahe. Yang pertama, persiapan lahan.
Untuk mendapatkan hasil panen yang optimal, harus diperhatikan syarat-syarat tumbuhnya yang dibutuhkan tanaman jahe. Bila kesamaan tanah ada tidak sesuai dengan kesamaan tanah yang dibutuhkan tanaman jahe, maka harus ditambah atau dikurangi kesamaan dengan kapur. Yang kedua, pembukaan lahan. Pengolahan tanah diawali dengan dibajak sedalam berukuran 30 cm dengan tujuan untuk mendapatkan kondisi tanah yang gembur atau remah dan membersihkan tanaman pengganggu. Setelah itu, tanah dibiarkan 2-4 minggu agar gas-gas beracun menguap seperti bibit penyakit dan hama akan mati terkena sinar matahari. Apabila pada pengolahan tanah pertama dirasakan belum juga gembur, maka dilakukan pengolahan tanah yang kedua sekitar 2-3 minggu sebelum tanah dan sekaligus diberikan pupuk kandang dengan dosis 1.500-500 kilo. Sekian yang saya sampaikan, mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.